Usir kafir dari Indonesia! Usir kafir! Usir kafir dari Indonesia! Usir kafir dari Indonesia! Usir kafir! Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita akan melihat sebuah video lama ya, di mana dalam video itu ada seruan, usir kafir dari Indonesia, usir kafir dari Indonesia. Ya, seruan dan pernyataan itu sudah dilakukan sekitar 10 tahunan lah sahabat, 10 tahun yang lalu. Bagaimana kita tahu pada masa-masa itu beratnya pikul salib dari orang-orang Kristen dari berbagai macam sinode, baik yang Protestan, baik yang Katolik, baik yang karismatik, hampir semuanya mengalami penganiayaan, penyerangan, pembunuhan, pemboman kepada orang-orang yang percaya. Nah, pada masa-masa itu kita tahu ya bagaimana sulitnya dan beratnya yang dialami orang Kristen, banyak yang dihabisi nyawanya, gereja juga dibakari. Nah, saudara yang terkasih, video ini bercampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Untuk saudara pencet saja ada tulisan CC di atas ini, CC. Di atas ini ada tulisan CC. Saudara pencet, nanti di situ saudara pilih bahasa Indonesia. Cari saja, nanti ada bahasa Amerika, bahasa Hindi. Pilih bahasa Indonesia supaya ada terjemahan yang di bawah ini berbahasa Indonesia saja. Yuk kita tonton video ini dulu. Usir kafir dari Indonesia! Usir kafir! There's no place for infidels in Indonesia, this man screams. Sentiments are rising against the construction of a church in this suburb of Jakarta. Members of hardline groups like the Islamic Defenders Front took to the streets to show their anger at the increase of churches in predominantly Muslim Indonesia. Memang di Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia is not an Islamic state, but it's also not a state of evil. We have rules in this country. If someone wants to build a mosque or a church, he has to follow the rules. The conflict escalated on Sunday when Reverend Luspida Simanjuntak and a church elder were seriously wounded during an attack on their way to hold a church service on an empty plot of land in Bekasi, West Java. 10 people have been arrested for stabbing and beating the two church leaders. The Reverend makes a plea to the police to protect her congregation of 1,500 members from future attacks. We really hope nobody will die. That's why I say to the police, if something happens again this Sunday, I will hold the police responsible for not protecting us. At the root of the conflict lies a disputed government regulation that forces Christians and Muslims to obtain support from the community first before building a house of worship. The congregation in Bekasi says it received enough signatures to build their church until hardliners forced people to withdraw their support. This is a Muslim neighborhood. We know that. Indonesia is predominantly Muslim. If we have to follow this regulation, how can we ever obtain a permit to build a church? To ask the government to revoke or revise the regulation, Christians together with moderate Muslims took to the streets. It's a rare sight in predominantly Muslim Indonesia. Christians are demonstrating. In a country that is proud of its tolerance and diversity, they now feel that their rights are being hampered. Not only Christians, but also a moderate Muslim majority is worried about increasing intolerance and the government's lack of action. They consider Indonesia as the place of the moderate Muslim, the seat of the smiling Islam. But the fact is that not only because they are facing very serious problem, but they also consider that now Indonesia is heading to the situation in which also the place of the angry Islam. The government is urged to take firm action against hardline groups using violence, otherwise the fragile balance between different religions could lead to a more serious conflict, damaging Indonesia's famous face of tolerance and diversity. Step Fasen, Al Jazeera, West Java. Ya sahabat yang terkasih, itulah sebabnya kita harus bersatu, bergandengan tangan bersama-sama di negeri ini. Alkitab berkata, kita diutus di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Oleh karena kita tinggal di tengah-tengah serigala, kita tinggal di daerah yang memang sering mengalami persekusi kepada kita
kita harus cerdik, sahabat. Cerdik dan tulus. Itu kata Alkitab. Karena dimulai dengan kata, aku memutus kamu di tengah-tengah serigala. Ketika kita berada di tengah-tengah serigala, diperlukan kecerdikan. Kita harus berbenah dari semua ini, dan gerakan-gerakan usir kafir dilaknat, itu bukan yang pertama, sahabat, sudah lama. Saudara tahu nggak ya, dulu di daerah Kristen itu sering tiba-tiba datang orang jualan bakso gitu ya, bakso gerobak-gerobak pakai jenggot panjang. Kita nggak tahu entah siapa itu, sahabat ya. Berbulan-bulan dia tinggal di situ, baksonya kurang laris gitu, nggak laris gitu, tapi dia bisa bertahan hidup. Kadang kalau kita pikir dari mana uangnya, kan gitu kan? Ya berarti kan ada dana di balik itu semua. Ada juga di Sipangan Bolon, saudaraku, di Tanah Batak sana, ada orang di ladang-ladang gitu, terus panen pertanian pun nggak pernah gitu ya, paling cangkul-cangkul aja, tapi belum pernah panen, tapi bisa beli motor, bisa makan, bisa melakukan yang lain, saudaraku. Itu kan duitnya dari mana coba? Nah, bisa setahun 2 tahun, bisa nanti bertukar orangnya. Nah, banyak cara yang mereka lakukan untuk mengintai kita. Makanya kalau kita lihat ya, bagaimana kekristenan ini sudah lama ingin dimusnahkan oleh orang-orang radikal, kaum intoleransi, sudah lama. Hal ini juga mereka lakukan di Timur Tengah. Bagaimana di Irak itu orang Kristen diserang terus, bahkan mau dihabisi, diusir, sahabat. Di Suriah juga begitu, diperangi terus, diusir. Makanya kalau kita lihat nasib kekristenan di Suriah itu miris kita semua. Padahal Suriah itu dulu adalah sebuah negara yang sangat-sangat maju sekali, berkembang dan menjadi pusat perekonomian dunia, yaitu negara Damaskus. Itu di bawah kepemimpinan orang-orang Kristen, sangat maju negara Suriah itu. Tapi setelah beralih kekuasaan, mereka kuasai dan mereka di sana menjadi mayoritas. Lihat sekarang, sahabat, negara Suriah itu hancur, barat, ngeri. Jadi kita nggak mau kantong-kantong Kristen yang selama ini sering dipuji, sering disanjung sebagai kota paling toleransi, ya kan? Kantong Kristen itu, kantong-kantong Kristen itu kan sedang itu sebut kota toleransi. Ya memang kita toleransi karena ajaran kita ajaran Kristus. Kita nggak mau kota-kota tersebut menjadi barbar, saudara, menjadi tempat yang tidak damai. Kita nggak mau, saudara. Makanya saya selalu himbau supaya kita waspada selalu. Banyak ayat Alkitab yang menegaskan kepada kita supaya kita waspada, hati-hati. Nah, kita lihat seperti pengancaman tersebut, itu kan alarm, saudara. Alarm bagi orang Kristen. Makanya kita harus bergandengan tangan, bersehati. Tidak ada sinode yang aman bagi mereka. Sekali lagi saya kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, tidak ada sinode yang aman bagi mereka itu. Yang saudara pikir, oh saya dekat sama mereka, sinode itu tidak diganggu. Bullshit itu, saudara. Mohon maaf ya, mohon maaf, bullshit. Waktu penerbitan SK2 Menteri, itu kan juga pendeta dari berbagai macam sinode dipanggil kan. Setuju nggak? Setuju, tanda tangan, gitu ya, bikin surat perjanjian. Hampir semua sinode ya, ikut bikin tanda tangan SK2 Menteri itu. Tapi saudara, semua pendeta yang mewakili SK2 Menteri, tidak ada satupun sinodenya yang tidak digeruduk. Tidak ada. Sama kayak di Sumatera Utara. Memangnya akan diduakan pendeta terus aman gereja mah? Sama kayak di Sumatera Utara. Memangnya kalau diduakan pendeta terus aman? Tidak. Buktinya di Sumatera Utara digeruduk ikut gereja. Jadi tidak ada gunanya menjilat. Mohon maaf, sahabat. Oh, saya ambil perhatianlah, cari perhatian, tak ada, sahabat. Di Irak, di Iran, mau saudara Ortodok, Koptik, Katolik, Protestan, habis, diserang. Selama saudara menuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah orang kafir, orang yang layak dihabisi nyawa. Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan lah, kita masih memiliki saudara sebangsa setanah air, meskipun beda iman, yang masih menjaga NKRI, menjaga Indonesia. Mereka saudara seiman kita sebelah, ya, masih ada yang menjunjung tinggi toleransi. Kita lawan, saudara, orang-orang radikal intoleransi ini.
Mereka terus bergerak, usir. Mereka sampai sekarang punya keinginan usir kafir dari Indonesia. Ya sama seperti perang Padri zaman Bata ya. Jangan saudara berpikir Islamisasi kepada orang Batak itu sudah berhenti sejak zaman perang Padri. Tidak. Sampai sekarang usaha itu masih terjadi. Saya sering kok lihat ceramah Ustadz di YouTube itu ya. Mereka heran, kenapa di Sumatera itu ada satu daerah Kristen sendiri. Heran ya, kok bisa orang Batak Kristen, bisa nias Kristen, padahal mereka di Sumatera. Padahal dari Sabang sampai ke Lampung itu Islam semua. Kok bisa ada setumpuk ini di tengah-tengah Kristen? Pernah saya dengar ceramah Ustaz ngomong gitu. Jadi kita harus waspada dengan tangan bersama-sama. Ayolah, sehati kita saudara. Kalau saudara tidak mau sehati, saudara yang akan diusir. Apa mau anak cucu kita usir kafir dari Indonesia, dibilang usir sana. Nah, cara-cara pengusiran mereka macam-macam lah. Contoh menghambat saudara jadi pemimpin, gitu kan? Kalau jadi pemimpin kan kafir seperti Ahok itu kan, bukan cara pengusiran yang sangat halus, menghambat, mempersulit saudara naik jabatan, kan gitu. Macam-macam saudara, sehingga saudara stagnasi, mau nggak mau saudara terima tawaran pindah agama. Contoh kayak kita kesulitan masuk sebuah sekolah tertentu gitu ya, akhirnya mau nggak mau ya tinggalkan Kristus, akhirnya pindah agama supaya apa, bisa diterima di universitas tertentu. Macam-macam saudaraku cara-cara pengusiran iman kita diusir saudaraku dalam hidup kita, supaya apa, supaya kita menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.